Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan di siang hari ini, di kesempatan yang penuh dengan berkah ini. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat sehingga kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan kegiatan belajar kita. Mudah-mudahan apa yang akan kita pelajari bisa mendatangkan manfaat, barokah, serta ilmu, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan dalam memahami ilmu-ilmu yang kita akan pelajari, serta memberikan kita kemampuan dalam memahami serta menguasai bahasa Arab dengan baik dan sesuai dengan kaidah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi yang mulia, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnah beliau hingga hari kiamat. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Para siswa SMA Plus Liwaul Furqan, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran nahwu yang sekarang kita telah sampai pada isim mu'tal akhir, pembahasan tentang isim mangkus. Sekali lagi Ustadz ulangi ya, sebagai bentuk murojaah kita bahwa isim mu'tal akhir artinya adalah kata-kata benda yang diakhiri dengan huruf illah. Dan huruf illah itu ada 3, ada alif, ada wawu, dan ada ya. Kemarin kita telah membahas isim mu'tal akhir yang jenisnya maksur. Isim mu'tal akhir yang jenisnya maksur, di mana arti dari kata isim maksur itu adalah isim atau kata benda yang diakhiri dengan alif. Diakhiri dengan alif dan harokat huruf sebelum alif tersebut adalah fathah. Contohnya adalah al-mustashfa, di mana kata al-mustashfa adalah kata benda yang diakhiri dengan alif yang bentuknya seperti ya, alif yang bentuknya seperti ya, atau yang kita kenal dengan alif bengkok, dan sebelum alif tersebut adalah huruf yang berharokat fathah. Ini disebut dengan isim maksur, dan isim maksur termasuk dalam isim mu'tal akhir. Contoh yang lain lagi dari isim maksur adalah aso. Kata aso yang artinya tongkat adalah kata yang diakhiri dengan alif tegak, dan huruf sebelum alif tersebut adalah huruf yang berharokat fathah. Huruf sodnya itu berharokat fathah. Oleh karena itu kata aso termasuk dari isim maksur. Baik, agar lebih jelas, coba kita ke buku Nahwul Wadih. Ya, baik, ini dia. Kita lihat pada nomor 2, do'atil aso. Lihat pada kata aso, ini adalah salah satu contoh isim maksur. Kenapa? Karena kata aso itu diakhiri dengan alif, dan sebelum alif itu ada fathah. Oleh karenanya asa termasuk dari isim maksur. Begitu pula dengan nomor 3, al-adza. Kata adza termasuk isim maksur. Kenapa? Karena dia diakhiri oleh alif yang berbentuk huruf ya, alif diakhiri dengan alif yang berbentuk huruf ya, dan huruf sebelum alif tersebut yaitu huruf dzal berharokat fathah, sehingga kata al-aso dan kata al-adza termasuk dari isim maksur. Kemudian kita lanjut murajaah pada isim maksur dalam kaidahnya. Kita lihat nomor 40, al-maksuru huwa kullusmin. Isim maksur adalah setiap kata benda mu'rab yang berubah-ubah harokat terakhirnya. Akhiruhu alif, di mana huruf terakhirnya adalah alif.
lazimah yang asli. Huruf alif yang asli, bukan alif tambahan. Kemudian lihat pada nomor 41. Tuqaddaru ala akhirihil maksur. Tuqaddaru ala akhiril maksur harakatul i'rabi thalath. Ditakdirkan, disembunyikan, diperkirakan ala akhiril maksur, pada huruf terakhir isim maksur, itu diperkirakan pada huruf terakhir isim maksur harakatul i'rab, harakat i'rab as-salas, yang 3. Ya. Jadi ketika isim maksur itu rofa atau nasab atau jar, maka tidak akan tampak harokat dhammah, fathah dan juga kasrohnya. Artinya tersembunyi harokatnya. Jadi harokat rofa, itu harokat rofa dengan dhammah, nasab dengan fathah, jar dengan kasroh, itu tidak akan ada dhammahnya, tidak akan ada fathahnya, tidak akan tertulis kasrohnya pada isim yang maksur. Contoh kata al-aso, kita jadikan mubtada, maka menjadi al-aso jadidun. Dengar, kata al-aso tidak diakhiri dengan dhammah. Al-aso tidak diakhiri dengan dhammah. Kenapa? Karena kata al-aso itu termasuk dari isim maksur, dan isim maksur tidak akan menampakkan harokat pada huruf terakhirnya, yaitu alif. Begitu pula jika kita jadikan kata al-aso berharokat nasab. Ro'aitu al-aso, ro'aitu al-aso. Maka kita akan melihat pada kata al-aso, di huruf akhirnya yaitu alif tidak akan tampak harokat fathah. Dan begitu pula jika isim maksur ini dijadikan majrur. Dorobtu bil aso, maka bunyinya tetap aso, tidak asoi. Kenapa tidak ditambahkan harokat terakhirnya yaitu kasroh padahal dia majrur? Karena isim maksur tidak akan menulis dan menampakkan serta tidak akan membunyikan harokat terakhirnya. Itu kaidah. Alhamdulillah, dengan demikian kita telah murajaah. Baik, kita lanjut ke pembahasan yang berikutnya dari ilmu nahu. Ini dia pelajaran yang selanjutnya. Al-mangkusu wa ahwalu i'rabihi. Isim mangkus dan keadaan-keadaan i'rabnya. Baik, kita mulai dengan membaca al-amthilah. Hayya bina nabda bi al-amthilah. Yang pertama, farral jani, adalal qadi, nadal munadi, yandamul baghi. Artinya, farral jani, orang yang melakukan jinayah, melakukan kriminal, pelanggaran, al-jani, farra, kabur, lari. Orang yang melakukan pelanggaran itu farra, lari. Adalal qadi, qadi artinya hakim. Hakim itu adalah adil. Nadal munadi, munadi artinya orang yang memanggil. Nada artinya memanggil. Orang yang memanggil itu memanggil. Yandamul bagi, bagi orang yang melampaui batas. Yandamu artinya menyesal. Kemudian kita lihat ke al-amthilah at-taifah tsaniyah, contoh bagian yang kedua, yaitu contoh yang ada di sebelahnya, tepat di depannya. Habastul jani, nahtarimul qadi, sami'tul munadi, yakrohun nasul baghi. Habastu artinya aku menangkap. Nahtarimu bimakna kami menghormati.
Sami'tu bimakna saya mendengar. Yakrahu annas, annas orang-orang. Yakrah membenci, orang-orang membenci. Thumma na'ti ilal amthilatil akhirah wa hiya amthilatut ta'ifatil thalithah. Hayya bina naqra. Nazartu ilal jani. Kumna ijlalan lil qadi. Asgoitu ilal munadi. Alal baghi taduru dawair. Nazartu ila, aku melihat ke arah. Kumna, kita berdiri, ijlalan, untuk menghormati. Asgoitu, aku mendekat, mendatangi, ila, kepada. Alal bagi orang-orang yang melampaui batas, tadurud dawair, ya, akan terkena beberapa masalah atau akan berkutat padanya permasalahan. Afwan, coba kita ulang lagi ke contoh yang ada di sebelah kanan, yaitu contoh yang kedua tadi. Kita ulang bacanya, tadi kurang tepat cara membacanya. Mari disimak baik-baik. Habastul janiya, nahtarimul qadiya, sami'tul munadiya, yaqrahun nasul baghiya. Silakan antum membaca contoh-contoh ini, diulang-ulang sampai 2 atau 3 kali. Karena membaca contoh-contoh ini sangat baik dan membantu kita untuk bisa fasih dalam berbicara dengan bahasa Arab. Fa akhutsukum jami'an an taqra'u hadhil amthilata thalatha marrat au aktsar minha au aktsar. Tafadhalu iqra'uha. Baik, setelah kita baca dan telah kita terjemahkan, mari kita lanjut kepada pembahasannya. Al-bahthu, pembahasan. Al-kalimatul jani wal qadi wal munadi wal bagi. Kata-kata jani, qadi, munadi, dan bagi, kulluha asma'un mu'rabah. Semuanya adalah isim-isim yang mu'rab, isim-isim yang berubah-ubah harokat terakhirnya. Wa fi akhiri kullin minha, dan di setiap huruf terakhir dari kata-kata tadi, ya'un thabitah, terdapat huruf ya yang asli. Maksurun maqablaha, dan ada huruf kasrah pada huruf sebelum ya tadi. Ada harokat kasrah pada huruf sebelum ya tadi. Contohnya adalah qadi. Kata qadi diakhiri dengan ya, dan sebelum ya ada harokat kasrah pada huruf do. Hadhil asma, isim-isim ini, wa masyabahaha, dan yang serupa dengannya, tusamma bil asma'il mangkusah, dinamakan dengan isim mangkus. Wa idza ta'ammalna, dan jika kita memperhatikan hadhil asma, isim-isim ini, wajadnaha, kita akan mendapatinya fil qismil awwali, pada contoh bagian pertama, marfu'atan, itu i'rabnya rofa. Coba kita balik lagi. Nah, ini dilihat contoh yang bagian pertama, farrol jani, adalal qadi, nadal munadi, dan seterusnya. Ini harokatnya rofa semua. Mengapa? Karena kedudukannya sebagai fa'il atau pelaku. Li'anna kullan minha yaqa fa'ilan, karena setiap kata darinya, yaitu kata jani, qadi, munadi, dan bagi, yaqa, berkedudukan atau terletak fa'ilan, sebagai fa'il. Wa fil qismi tsani mansubatan, dan kata-kata itu pada bagian contoh yang kedua i'rabnya mansub. Li'anna kullan minha, karena setiap kata dari itu,
yaitu jani, kodi, munadi, dan bagi. Yaqa maf'ulan bihi, terletak dan berkedudukan sebagai maf'ul bihi. Ya, kita lihat pada contoh bagian kedua, habastul jani, nahtarimul qadi, dan seterusnya. Kata jani, qadi, munadi, dan bagi itu i'rabnya nasab. Kenapa? Karena berkedudukan sebagai objek atau maf'ulun bihi. Wa fil qismi tsalits majruratan biharfi jar, dan pada contoh bagian yang ketiga, kata-kata jani, qadi, munadi, dan bagi itu i'rabnya jar. Kenapa? Karena didahului dengan huruf jar. Ya, ini contoh ketiga tuh yang ada di bawah tadi. Nazartu ilal jani kumna ijlalan lil qadi, dan seterusnya. Itu kata-kata jani, qadi, munadi, dan bagi adalah isim maksur yang i'rabnya majrur sebab didahului oleh huruf jar. Walakinnana, akan tetapi kita, la narahuna, di sini kita tidak melihat, min alamatil i'rab, kita tidak melihat tanda-tanda i'rab. Tanda-tanda i'rab itu adalah rofa dengan domah. Domah itu tandanya rofa. Nasab dengan fathah. Fathah itu tandanya nasab. Jar dengan kasrah, atau dengan kata lain berarti kasrah itu adalah tandanya jar. Jadi alamatul i'rab itu adalah domah, fathah, dan kasrah. Itu alamatul i'rab. Akan tetapi kita tidak mendapati di sini, tidak melihat di sini tanda-tanda i'rab siwal fathati, kecuali harokat fathah. Allati hiya alamatun nasbi, yang mana fathah itu adalah tanda dari i'rab nasab. Fama sababu fi dhuhuri alamatin nasab wahdaha, maka apa sebab pada zuhur nampaknya tanda nasab wahdaha saja, wahtifa alamatai, dan hilangnya atau bersembunyinya atau tidak tertulisnya dua tanda i'rab untuk rofa wal jar dan juga jar. Coba kita balik lagi ke contoh yang tadi. Baik, kita lihat pada contoh di sini ya. Lihat pada keadaan rofa, farra al jani, kata janinya nggak dibilang janiyu, padahal dia fa'il, dan fa'il itu rofa. Lalu rofa itu ditandai dengan doma, tapi tidak dibaca janiyu. Yang benar dibaca jani. Artinya domahnya tidak dibaca dan tidak ditulis. Namun ketika kita lihat ke contoh yang ada di sebelahnya, di depannya, maka kita akan dapati kalimatnya berbunyi habastul janiya. Lihat kata jani, huruf terakhirnya berbunyi fathah, janiya. Dan ini betul karena jani di sini kedudukannya sebagai maf'ulun bihi, dan maf'ulun bihi itu nasab, dan nasab ditandai dengan fathah. Di sini fathahnya berbunyi. Namun ketika kita lihat ke contoh yang ada di bawah, nazartu ilal jani, itu tidak dibaca nazartu ilal janiyi. Padahal di situ kata jani kedudukannya sebagai majrur karena didahului oleh huruf jar yaitu ila. Tapi tidak dibaca kasroh harokat terakhirnya. Maaf, tidak dibaca kasroh huruf terakhirnya, tidak dibaca janiyi, tapi dibaca jani. Apa penyebabnya? Baik, kita akan bahas. Asababu fi dzalika, sebab pada hal itu, anna akhir, bahwasannya huruf terakhir kulli kalimatin min hadhil kalimat, setiap kata dari kata-kata ini yaitu jani, qadi, munadi, dan bagi, yaun, huruf terakhirnya adalah ya. Wal ya yakhifu zuhurul fathati alaiha, dan ya itu yakhif, ringan, zuhur untuk menampakkan fathah, harokat fathah padanya. Maksudnya adalah huruf ya itu bisa membunyikan bunyi fathah, mudah bunyi fathah. Huruf ya kalau ada di akhir kata itu bisa membunyikan harokat fathah karena mudah. Wa yathqulu zuhur kullun minad dhammati wal kasrah, dan berat yathqul zuhur untuk membunyikan
kullun minad dhammah, setiap harokat dhammah wal kasrah. Artinya huruf ya jika ada di akhir kata itu susah untuk membunyikannya dengan harokat dhammah dan juga kasrah, nggak bisa. Dengan kata lain, huruf ya ketika ada di akhir kata hanya bisa dibunyikan dengan harokat fathah, sedangkan dengan dhamma dan kasrah tidak bisa. Walidzalika, oleh karena itu, tunsobu hadhil asma'u, isim-isim ini yaitu isim mangkus, jani, kodi, munadi, dan bagi, tunsob, i'rabnya nasab, bifathatin dhahirah, dan ditandai nasabnya dengan fathah yang terlihat jelas dan bisa dibunyikan. Wa turfa'u wa tujarru, sedangkan isim mangkus ini dirofakan dan dijarkan dengan bidhammatin dengan dhamma, wa kasratin dengan kasrah. Rofa dengan dhamma, jar dengan kasrah, muqaddarataini. Tapi kedua tanda ini yaitu dhamma dan kasrah tidak ditulis, tidak dibunyikan, melainkan muqaddarataini, disembunyikan alal ya, ada pada huruf ya, disembunyikan pada huruf ya. Baik, kita lanjut ke kaidah dulu. Al-qawaidu, kaidah. Al-mangkusu huwa, mangkus itu adalah kullu ismin mu'rabin akhiruhu ya, setiap kata benda yang mu'rab huruf terakhirnya ya lazimah yang asli. Maksurun maqablaha, dan huruf terakhirnya dan huruf sebelum huruf terakhirnya kasrah. Sekali lagi, mangkus adalah isim yang mu'rab diakhiri dengan ya asli, dan harokat sebelum ya itu, ya, harokat huruf sebelum ya adalah kasrah. Tuqaddaru dhammatu wal kasratu ala akhiril mangkus. Harokat dhamma dan kasrah disembunyikan ala akhiril mangkus, di huruf terakhir isim mangkus. Fi halatai, dalam dua keadaan, ar-raf'i wal jarri, yaitu keadaan rafa dan keadaan jar. Amma nasabu, adapun dalam keadaan nasab, fayakunu bi fathatin dhahirah, maka nasabnya dengan fathah, ditandai dengan fathah yang zahir, nampak, alal akhir, pada huruf terakhirnya. Baik, coba kita akan jelaskan dengan papan tulis. Baik, mangkus. Mangkus itu adalah kata benda, ya anggap ini kata benda yang diakhiri dengan ya sukun, dan huruf sebelum ya sukun ini harokatnya kasroh. Ini mangkus, namanya isim mangkus. Contohnya apa? Contohnya adalah al-qadi. Lihat, al-qadi di sini diakhiri dengan ya sukun, dan sebelum ya sukun itu ada kasroh, maka disebut dengan isim mangkus. Sebagaimana yang telah kita pahami bersama bahwa yang namanya isim, ya, yang namanya isim itu punya 3 i'rab. Ada 3 keadaan i'rab. Apa saja? 1 rofa, 2 nasab, dan yang ketiga jar. Ini 3 keadaan i'rab, di mana rofa atau marfu itu ditandai dengan harokat dhamma. Nasab atau mansub ditandai dengan harokat fathah. Jar atau majrur ditandai dengan harokat kasroh. Di mana dhammah, fathah, dan kasroh ini berada pada huruf terakhir. Ada pada huruf terakhir. Namun karena yang dibahas di sini adalah isim mangkus adalah kata yang diakhiri dengan huruf ya. Nah, huruf ya itu ketika di akhir kata dia tidak bisa dibunyikan dengan harokat dhamma, nggak bisa. Huruf ya yang terletak pada akhir kata juga tidak bisa dibunyikan dengan
kasrah. Tapi dengan fathah dia bisa. Nah, kita contoh ya, ini adalah kaidah nih. Contohnya, kita langsung ke contoh. Yang pertama rofa dulu. Contoh untuk kedudukan yang rofa adalah mubtada. Al-qadi jamilun. Hakim itu tampan. Al-qadi di sini kedudukannya sebagai mubtada, dan mubtada itu rofa, di mana rofa itu ditandai dengan dhamma. Namun di sini tidak bisa kita baca al-qadiyu, tidak bisa. Tidak bisa kita baca al-qadiyu. Kenapa? Karena huruf ya tidak bisa membunyikan harokat dhamma ketika terletak di akhir. Nggak bisa. Kita orang Indonesia bisa ngomong al-qadiyu, tapi orang Arab nggak bisa. Dan karena ini adalah bahasa orang Arab, maka kita ikuti ya keadaan mereka. Terus di mana domahnya? Domahnya itu muqaddarah, disembunyikan pada huruf ya. Seperti itu. Baik, sekarang kita lanjut ke yang nasab. Nasab. Bagaimana contohnya nasab? Ro'a itu saya melihat, di mana salah satu tanda nasab, salah satu keadaan nasab adalah maf'ulun bihi. Ra'aitul qadi. Saya melihat seorang qadi, seorang hakim. Nah, pada keadaan nasab, di mana nasab ditandai dengan fathah, huruf ya itu bisa membunyikan harokat fathah ketika dia berada di akhir kata. Maka cara bacanya ro'aitul qadiyah. Bisa dibaca harokat fathah pada huruf ya yang ada di akhir. Karena bisa dibaca, maka ditulislah harokat fathahnya. Sehingga isim mangkus ini ya maf'ulun bihi kedudukannya, dan maf'ulun bihi itu mansub i'rabnya, dan tanda nasabnya adalah fathah zahirah, fathah yang nampak. Baik, yang terakhir, ketika dalam keadaan jar. Dalam keadaan jar. Contohnya bagaimana? Contoh keadaan jar adalah didahului oleh huruf jar. Zahabtu, saya pergi, ila, ke, al-qadi, seorang hakim. Lihat kata qadi. Kata qadi di sini didahului oleh huruf jar. Sehingga kata qadi kedudukannya sebagai isim majrur. Dan isim majrur harusnya kasroh. Tapi di sini kasrohnya tidak ditulis. Kenapa? Karena huruf ya tidak bisa membunyikan kasroh ketika huruf ya ada di akhir kata. Karena tidak bisa membunyikan harokat kasroh, maka harokat kasrohnya dibilang muqaddaratun alal ya. Tersembunyi di huruf ya. Baik, itu dia tentang mankus ya ikhwan. Sehingga kesimpulannya untuk pelajaran kita tentang mankus adalah isim mankus adalah kata benda yang mu'rab diakhiri dengan ya, dan sebelum huruf ya itu ada harokat kasroh. Contohnya qadi. Dan kaidah yang terdapat pada isim mangkus adalah isim mangkus ketika kedudukannya rofa, di mana rofa ditandai dengan doma, doma tidak terlihat atau dibilang muqaddaratun alal ya. Begitu pula ketika dalam keadaan jar atau kasroh,
Jar ditandai dengan kasrah. Kasrahnya tidak nampak pada isim mangkus. Kenapa? Karena ya tidak bisa membunyikan harokat kasrah ketika ya ada di akhir kata. Karena tidak bisa dibunyikan, maka harokat kasrahnya disebut muqaddaratun alal ya. Namun ketika dalam keadaan nasab, di mana tanda nasab itu dengan fathah, nah fathah ini bisa dibunyikan pada huruf ya yang terletak di akhir kata. Karena harokat fathah bisa dibunyikan pada huruf ya yang terletak di akhir kata, oleh karena itu nasabnya isim mangkus itu dengan fathah yang zohiroh. Baik, itu dia pembelajaran kita tentang isim mangkus. Ya, kita kembali ke buku Nahwul Wadih. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah tentang i'rabnya. Tamrinun fil i'rabi. Latihan dalam mengi'rab. Namudzajun artinya contoh. Ar-rajulul qasi makruhun. Lelaki yang qasi yaitu yang keras, yang sikapnya itu keras, makruh, dibenci. Baik, kita i'rabkan. Ar-rajulu mubtadaun marfuun bidommah. Karena ada harokat dommah di huruf terakhirnya. Ar-rajulu. Al-qasi naat marfuun. Naat yang marfu bidommah dengan dommah muqaddarah yang tersembunyi alal ya pada huruf ya. Kenapa kok tersembunyi? Karena huruf ya yang ada pada kata qasi tidak bisa membunyikan harokat dommah. Tidak berbunyi qasiyu. Ar-rajulu al-qasiyu khoto. Kenapa khoto? Karena huruf ya yang ada di akhir kata tidak bisa membunyikan harokat dommah. Oleh karena itu dommahnya dinyatakan muqaddaratun alal ya. Lanjut, makruh. Makruhun khabarul mubtada marfuun bid-dhammah. Baik. Sekarang kita lanjut ke soal-soal yang ada di bawahnya. Yas'ubu safaru fis sahara. Artinya safar itu berat di padang-padang pasir atau di padang pasir. Yas'ub itu berat. Kita i'rabkan. Yas'ubu fi'lun mudhari'un marfu'un bidhammatin atau bidhammati. As-safaru fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammah. Fi harfu jarrin mabniun ala sukun. Sahara isim majrurun bi kasratin muqaddaratin alal, maaf ini fis sahari bukan fis sahara. Fis sahari muqaddaratun alal ya. Nah, silahkan kalian i'rabkan soal yang nomor 3 aja. Soal yang nomor 3 itu kalian i'rabkan. Al-wadi khasibun. Artinya wadi lembah itu khasib, produktif atau subur. Silakan kalian i'rabkan kata al-wadi khasibun. I'rabkan pada Google Classroom. Insyaallah akan Ustadz buat soalnya di Google Classroom. Baik, kita lanjut ke pembelajaran yang selanjutnya, yaitu nasbul mudhari'i, menasabkan fi'il mudhari' bi an mudmarah, dengan huruf an yang mudmar, tersembunyi. Nasabnya fi'il mudhari' dengan huruf an yang tersembunyi, itu arti dari judul. Ba'da lamit ta'lil.
Ba'da lam ta'lil, setelah lam ta'lil. Sehingga arti dari judulnya adalah fi'il mudhari menjadi nasab karena adanya huruf an yang tersembunyi pada huruf lam ta'lil. Apa itu lam ta'lil? Nanti kita akan bahas ya pada pembahasan atau kaidah. Baik, kita mulai dengan membaca terlebih dahulu. Al-amthilatu. Contoh-contoh. Jalastu li astariha. Saya duduk untuk istirahat. Hadartu li a'udal maridho. Saya datang untuk a'uda, menjenguk, al-maridho, orang yang sakit. Yajtahidu talibu liyanjaha. Seorang siswa bersungguh-sungguh, yajtahid bersungguh-sungguh, liyanjaha untuk yanjah, lulus. Banaitu baitan. Saya membangun baitan, rumah. Liaskuna, untuk saya tinggal, fihi, di dalamnya. Jalastu li an astariha. Saya duduk untuk beristirahat. Contoh yang ada di bagian kiri dan kanan itu sama. Hanya saja pada bagian kiri tidak menyebutkan huruf an, sedangkan pada bagian kanan menyebutkan huruf an. Lanjut nomor 2. Hadartu li an a'udal maridho. Saya datang untuk mengunjungi orang sakit. Yajtahidu talibu lian yanjaha. Seorang siswa yajtahid bersungguh-sungguh lian yanjaha, agar untuk lulus. Banaitu baitan. Saya membangun rumah. Lian askuna, untuk saya tinggal, fihi, di dalamnya. Kita lanjut ke al-bahthu. Al-bahthu. Unzur ilal af'alil mudhara'ati fi amthilatil qismil awal. Lihatlah ke fiil-fiil mudhari yang ada pada contoh bagian pertama. Tajidu kullan minha, kamu akan mendapati setiap fiil mudhari dari contoh tadi masbukon bilam, didahului dengan lam, tufidu, yang arti lam itu adalah annama ba'daha, bahwa apa yang ada setelah lam, illah adalah illah, wasabab, dan penyebab. Illah dan sebab artinya sama, yaitu sama-sama sebab. Fi husuli ma qablaha, penyebab fi husul, pada terjadinya ma qablaha, terjadinya apa yang ada di sebelumnya. Fal istirahatu illatun, istirahat adalah sebab. Fal istirahatu illatun wa sababun, istirahat adalah sebab. Fil julus, sebab untuk duduk. Wa iyadatul marid, dan mengunjungi orang sakit, illatun fil hudur, adalah sebab kedatangan. Wahaluma jarron, dan begitu seterusnya. Wa min ajli dzalika, dan oleh karena itu tusamma hadhihi lam, lam ini tusamma, dinamakan lamut ta'lil, dengan lam ta'lil. Jadi begini ya ikhwan. Ya ini contohnya. Hadartu li a'udal marido. Lam ini adalah lam yang menunjukkan bahwa kalimat setelahnya adalah illah. Apa itu illah? Illah artinya sebab. Kalimat yang datang setelah lam ini adalah sebab fi husul, terjadinya apa yang ada pada sebelum lam. Ini namanya musabab
Apa itu musabab? Artinya akibat. Saya datang, sebabnya apa saya datang? Saya datang sebabnya untuk mengunjungi orang sakit. Berarti kalimat yang ada setelah lam ini kalimat ini nih yang datang setelah lam adalah sebab terjadinya kalimat yang datang sebelum lam. Karena lam ini menunjukkan bahwa kata yang datang setelahnya adalah sebab untuk kalimat sebelumnya, maka lam ini disebut dengan lam ta'lil. Disebut dengan lam ta'lil. Apa itu lam ta'lil? Lam penyebab. Lam yang artinya untuk atau lam yang artinya sebab. Seperti itu. Baik, kita lanjut. Wa idza ta'ammalta akhiral fi'lil mudhari', dan jika kamu memperhatikan huruf terakhir fi'il mudhari', ba'da hadhihi lam, setelah lam ini, fi amsilatil qismil awal, pada contoh-contoh bagian yang pertama, tajiduhu mansuban, kamu akan mendapati huruf terakhir fi'il mudhari'nya mansub. Faman ladzi nasobuhu, apa yang menjadikannya nasab? Alladzi na'rifuhu, yang kita ketahui, anna nasbal mudhari', bahwa nasabnya fi'il mudhari' la yakunu, tidak akan terjadi, illa, kecuali, bi ahadi hurufi arba'ah, kecuali dengan 4 huruf. Fi'il mudhari' itu tidak mungkin jadi nasab kecuali dengan 4 huruf. Apa saja huruf yang menjadikan fi'il mudhari' itu nasab? Hiya, yaitu an, lan, idzan, kai. Itu huruf lan, huruf an, huruf idzan, dan huruf kai. Wa bima annahu la yujad, dan karena la yujad, tidak didapatkan, tidak didapati, fi hadhil amsilati nasibun zohir, pada contoh-contoh ini huruf nasab yang jelas, yang nampak, yang tertulis, min hadhihi nawasibil arba'ah, dari 4 huruf nasab yang tadi disebutkan, yaitu an, lan, idzan, kai, lam yakun hunaka mafar min idmari wahidin minha. Lam yakun hunaka mafar, tidak ada lagi mafar, alternatif, alasan, min, dari idmari wahidin minha, menyembunyikan salah satu huruf nasab yang 4 tadi. Fi kulli mithal, pada contoh-contoh yang ada. Fama huwa dzalika nasib, lalu huruf nasab apakah itu? Alladzi nudmiruhu au nuqaddiruhu, yang kita sembunyikan atau kita takdirkan, kita kira-kirakan. Lima arifati dzalika nanzuru ila amsilatil qismi tsani, untuk mengetahui hal itu, nanzur, mari kita lihat, ila amsilatil qismi tsani, kepada contoh-contoh pada bagian kedua. Fanajidu, maka kita akan dapati, anna hadhil af'ala nafsaha, kita akan dapati bahwa fiil-fiil ini yang sama, masbuqatan bila mit ta'lil, didahului dengan huruf lam ta'lil, wa mansubatan bi an dhahirah, dan menjadi nasab karena huruf an dhahirah. Coba lihat ke contohnya. Kita balik lagi ke contoh. Nah, ini lihat nih. Pada contoh bagian kiri, jalastu li astariha. Kenapa fi'il mudhari' astariha ini menjadi nasab? Padahal kan nggak ada huruf nasab, nggak ada huruf an, nggak ada huruf lan, nggak ada huruf idzan, nggak ada huruf kai. Padahal yang menasabkan fi'il mudhari' ya cuma 4 huruf itu saja. Maka alasan yang tepat untuk menerangkan kenapa fi'il mudhari' di sini menjadi mansub adalah disembunyikannya huruf nasab pada huruf lam ta'lil itu. Oh, berarti pada huruf lam ta'lil itu ada huruf nasabnya ya? Iya. Huruf lam ta'lil bukanlah huruf yang menasabkan fi'il mudhari'. Karena fi'il mudhari' hanya dinasabkan dengan 4 huruf, yaitu an, lan, idzan, kai.
Karena huruf lam ta'lil bukan huruf nasab, maka dinyatakanlah bahwa pada huruf lam ta'lil ada huruf nasab, ada salah satu huruf nasab dari yang 4 tadi, an, lan, idzan, kai. Apa huruf nasabnya? Untuk mengetahuinya silakan lihat ke contoh yang ada di depannya. Contoh yang di sebelah kanan. Kita baca, jalas tulian astariha. Saya duduk untuk istirahat. Oh, ternyata huruf an adalah huruf nasab yang disembunyikan pada lam ta'lil. Itu maksud paragraf yang tadi kita baca. Wa hadza dalilun ala anna an, dan ini menunjukkan bahwasannya huruf an hiyallati tudmaru au tuqaddaru ba'dalam, adalah huruf yang disembunyikan dan diperkirakan ba'dalam, ada setelah lam, fil amsilatil qismil awal, pada contoh bagian pertama. Walamma kanat an nasibah lil fi'lil mudhari, dan karena an adalah huruf nasab yang menasabkan fi'il mudhari, tadhar, dan dia terlihat dan dia tertulis ba'da lam ta'lil tarotan, setelah lam ta'lil tarotan, terkadang huruf an itu ditampakkan. Jadi kita boleh ngomong begini, zahabtu li ata'allama. Boleh juga kita ngomong jalastu li an ata'allama. Boleh menampakkan, menyebutkan huruf an, dan boleh juga tidak menyebutkannya. Tapi tetap fi'il mudhari setelah lam ta'lim harus fathah. Wa tudmaru taratan ukhra, dan terkadang disembunyikan. Kana dzalika dalilan, maka hal itu menunjukkan ala annal idmar, bahwasanya menyembunyikan huruf nasab an fi hadzal maudi, setelah lam ta'lil jaiz, hukumnya boleh. Dengan kata lain, setelah lam ta'lil boleh menyebutkan an, boleh juga tidak menyebutkan an. Namun fi'il mudhari setelah lam ta'lil harus berharokat fathah. Baik ahibati fillah, mungkin sampai di sini perjumpaan kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas bermanfaat, mendatangkan ilmu yang barokah, dan Allah memberikan kita kemudahan dalam menguasai bahasa Arab. Silakan disimak dengan baik, dicatat hal-hal yang penting, dan jika ada pertanyaan boleh bertanya lewat WhatsApp. Dan jangan lupa untuk mengerjakan tugas di Google Classroom. Juga tambahan ini untuk semuanya di Google Classroom yang namanya masih menggunakan nama samaran, tolong diganti dengan nama asli, agar Ustadz mudah untuk menulis nilai, ya, menginput nilai di lembar penilaian. Kalau masih ada yang namanya dengan nama samaran, nanti Ustadz tidak tahu ini siapa, sehingga tidak bisa mendapatkan nilai. Barakallahu fikum. Terima kasih banyak atas perhatiannya, dan mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Mari kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.